Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur sepantasnya pertama-tama kita panjatkan kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Saking banyaknya sampai Allah mengatakan la in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai engkau ingin menghitung-hitung nikmat, kata Allah, la tuhsuha, niscaya kau tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Dari sekian banyak limpahan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, tentunya yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang telah Allah patrikan dalam hati kita. Semoga iman dan Islam senantiasa terjaga di dalam dada sampai ajal menjemput dan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua termasuk hamba-hambanya yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Arsa, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda senantiasa berada dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Bersama saya setiap hari Jumat ya, jam 6:30 sampai 7:30 kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mudah dan menyenangkan belajar Al-Quran dengan menggunakan metode quantum reading Quran. Dan ini ada episode yang kedua. Baik, di episode kedua ini izinkan saya kembali menyampaikan tentang salah satu keutamaan dalam membaca Al-Quran. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah, fal hasanatu bi asyrin amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, ingat, bukan satu juz, bukan satu surat, bukan satu halaman, bukan satu ayat. Tapi kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanah, baginya satu kebaikan. Jadi ini keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Tidak ada satupun keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran kemudian ada pada kitab-kitab yang lain. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan satu hurufnya ketika kita lafalkan itu sama dengan satu kebaikan telah kita lakukan. Jadi kalau kita misalkan baca alif lam mim, kata Nabi, la aqulu alif lam mimun harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu kebaikan, walakin alifun harfun, akan tetapi alif itu adalah satu huruf sama dengan satu kebaikan telah kita lakukan. Lam itu adalah satu huruf sama dengan satu kebaikan telah kita lakukan. Mim itu adalah satu huruf sama dengan satu kebaikan telah kita lakukan. Jadi baca alif lam mim saja kita telah melakukan 3 kebaikan. Fal hasanatu, dan satu kebaikan dilakukan seorang hamba, kata Allah, aku akan balas dengan 10 kebaikan. Jadi, andai sahabat Arsa misalkan nggak punya waktu, kecuali kalau ngajinya cuma alif lam mim saja, shadaqallahul azim, itu berarti ya kita telah melakukan 3 kebaikan. Allah menjanjikan balasan dengan 30 kebaikan. Besok misalkan cuma Yasin, berarti kita itu telah melafalkan 2 huruf sama dengan 2 kebaikan telah kita lakukan, di mana Allah menjanjikan tadi satu hurufnya 10 kebaikan, berarti 20 kebaikan dalam baca Yasin saja. Besoknya Toha, makin sedikit, makin sini, makin sedikit lagi. Soh, cuma satu huruf. Satu huruf sama dengan satu kebaikan. Allah janjikan 10 kebaikan di dalamnya. Ya. Nah ini salah satu keutamaan dalam membaca Al-Quran. Di mana nilai pahala Allah berikan ya dari setiap huruf yang dilafalkannya. Bahkan nanti dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang ngajinya terbata-bata aja 2 pahalanya. Makanya jangan pernah berburuk sangka sahabat Arsa. Kalau melihat ada orang yang baca Qur'annya terbata-bata gitu kan ya, nggak lancar, bisa jadi bukan karena nggak lancar, tapi memahami hadis yang pernah Nabi katakan,
orang yang membaca Quran terbata-bata itu adalah 2 pahalanya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u bihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang ngajinya terbata-bata, lagi berat kalau dia ngaji. Kenapa? Karena intinya belum bisa. Kata Nabi, lahu ajran, baginya 2 pahala, ya. Nah, ini barangkali satu alasan di antara sekian banyak alasan kenapa kita harus senantiasa baca Al-Qur'an, karena pahalanya yang luar biasa banyak, ya. Baik, saya ingin melanjutkan bahasan kita, tapi sebelumnya saya ingin mengulang dulu materi yang pernah saya sampaikan di episode pertama, tapi nanti lengkapnya silakan dilihat saja YouTube-nya Setia Arsa. Yang jelas di pertemuan pertama saya telah menyampaikan tentang prinsip-prinsip tartil, bahwa tartil itu secara umum prinsipnya nggak banyak, cuma 3. Jadi sahabat Arsa tinggal menguasai 3 prinsip ini. Insya Allah kalau dikuasai 3 prinsip ini, bisa baca dengan tartil, ya, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Apa ketiga prinsip itu? 1, konsisten dengan harokat. Ya, jadi kalau ngaji, usahakan konsisten dalam baca harokat. Dan ini kesalahan umum yang pertama yang sering dilakukan oleh orang saat baca Quran. Seringkali nggak konsisten dengan harokat. 2 bisa jadi 4, bisa jadi 6. Ya, yang mestinya 2 harokat, tapi prakteknya kadang jadi 4, kadang jadi 6. Pertama karena kebiasaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sering kepanjangan. Ya, kenapa? Karena kebiasaan dari kecil. Atau yang keduanya karena faktor yang lain, misalkan faktor lagu, cenderung kepada lagu, fokus dengan lagu, mengabaikan konsistensi terhadap harokat, mengabaikan aturan. Ya, nah ini yang pertama. Yang kedua, fasih dalam melafalkan huruf. Jadi tartil itu ketika kita bisa melafalkan huruf-huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih. Jadi sahabat Arsa belum dikatakan tartil ngajinya kalau dialek sahabat Arsa masing-masing terbawa ketika baca Quran. Orang Sunda nanti biasanya orang Sunda mah huruf F suka jadi P. Hati-hati ya, tidak lagi alam tarokai papa ala rebuka bi ashabil pil gitu kan. Aro ayatalla diyukadibu bidin kulun nafsin da'iqatul maut. Itu orang Sunda itu biasa, maut jadi maut. Orang Jawa biasanya huruf H suka jadi K. Ya, al-fatihah kan, alhamdulillah. Kemudian ain suka jadi nga, ini paling sering banget. Ain suka jadi nga, robbil ngalamin. Ya kan? Ya, kalau Pak Kiainya sudah bilang al-fatihah, kesannya ngaudzubillah, ya, ngaudzubillah. Ya, nanti orang Sumatera lain lagi, hati-hati nih orang Sumatera biasanya huruf ra suka jadi ra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini orang-orang Melayu nih, ra suka jadi ra, ya. Jadi idza syamsu kuwirat suka jadi idza syamsu kuwirat, wa idza nujumun kadarat. Jadi kadarat bukan ke laut katanya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi yang kedua prinsip tartil itu adalah mampu melafalkan huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih, dan insya Allah nanti di Arsa Mengaji saya akan berikan tips-tips bagaimana cara menguasai huruf hijaiyah sesuai dengan karakter yang dimilikinya secara mudah dan menyenangkan insya Allah. Semuanya dengan mudah dan menyenangkan, ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, prinsip tartil itu adalah menguasai ayat-ayat goribah. Goribah itu ayat asing. Jadi dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang asing, yang cara membacanya itu khusus. Contoh misalkan surat Hud 41, Bismillahirrahmanirrahim, bukan majraha, tapi Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. La ta'manna ala Yusuf. Ya, di surat Yusuf ayat 12 ada domah yang terbuang yang mesti ditampakkan dengan isyarat bibir. La ta'manna. Bibirnya dimonyongkan. La ta'manna. Jadi bukan la ta'manna tapi la ta'manna. Nah, ini 3 prinsip ya. Bagian yang ketiga ini nggak bisa dibaca kecuali hadir terus di Arsa Mengaji, ya. Oleh karena itu jangan pernah absen di Arsa Mengaji, dan ajak seluruh kerabat untuk terus gitu kan kita mensemarakan dakwah syiar Quran ini, ya. Baik, kita telah mempelajari di episode pertama tentang rumus bagaimana cara menguasai prinsip yang pertama, yaitu tentang konsisten dengan harokat. Ya, kalau dalam ilmu tajwid yang kita pelajari adalah bagaimana cara agar kita bisa menerapkan mad secara konsisten. Dan yang kedua, menerapkan gunnah secara konsisten. Ya. Nah, ini rumusnya tolong dihafalkan pakai lagu Ampar-Ampar Pisang. Nah, saya kira hafal semua ya. Seluruh Nusantara hafal lagu Ampar-Ampar Pisang. Ya. Lagunya bagaimana? Ampar-ampar pisang. Nah, sekarang ganti ampar-ampar pisangnya dengan rumus membaca Al-Quran yang saya berikan.
Ya, caranya begini, ayu ayun saja, mana berwarna tahan, kecuali ayu di atasnya bendera, kecuali mana bertemu dengan lamroh. Silakan hafalkan, silakan hafalkan. Apa? Pertama, rumus pertama baca Quran itu adalah ayu ayun saja. Ini rumus pertama ini. Yang kedua, mana berwarna tahan, ya. Kemudian ada kecualinya. Ini rumus prinsip pertama, prinsip yang kedua ayu ayun saja, prinsip yang kedua mana berwarna tahan. Nah, sekarang ada kecualinya. Kecuali ayu di atasnya bendera, kecuali mana bertemu dengan lamro. Saya contohkan sekali lagi ya, perhatikan. Ayu ayun saja, mana berwarna tahan, kecuali ayu di atasnya bendera, kecuali mana bertemu dengan lamroh. Gimana? Sahabat Arsa sudah hafal belum? Ini wajibun hafalin sebagai pengganti nanti teori tajwid yang selama ini kita hafalkan dan pusing ya. Ngapalin ikhfa, ngapalin idhar, ngapalin idgham, apalagi iqlab gitu kan. Belum lagi ntar menghafalkan mad wajib, mad lazim, mad tabi'i, belum lagi ngapalin 2 harokat, 4 harokat, 5 harokat. Pusing. Saking pusingnya, saya pernah ditanya oleh seorang ibu, Ustadz, mohon maaf, ini berapa rokaat? Rokaat itu sholat, ibu. Kalau baca Quran itu harokat. Jangan kebalik. Tapi saking pusingnya, harokat dengan rokaat jadi ketuker gitu kan ya. Nah, sementara ini coba dihilangkan dulu, dilupakan dulu ikhfa, idhar, idgham, iqlabnya dilupakan dulu. Kecuali nanti kalau sahabat arhas sudah naik levelnya menjadi pengedar. gitu ya. Pengedar itu apa ya? Ini bahasa saya, pengedar itu untuk pengajar Quran ya, orang yang mensyiarkan Quran, orang yang mengajarkan Quran, saya menyebutnya sebagai pengedar. Kalau pengedar harus tahu nun mati ketemu tak namanya ikhfa. Ikhfa adalah an-nutqu bil harf bi sifatin bainal idhar wal idgham, ari an tashdid ma baqal ghunna fil a'ad, harus hafal. Tapi kan sahabat Arsa ini kelihatan dari sini wajah-wajahnya bukan pengedar, ini wajahnya wajah pemakai semua ini. Wajah-wajah pemakai semua ini ya. Buat saya, kalau bukan pengedar, statusnya hanya sekedar pemakai, jadilah pemakai yang baik. Ciri pemakai yang baik apa? Edik, ketagihan. Jadi nagih terus, pinginnya baca Quran terus gitu. Nah, ya sampai nanti ke tingkatan kalau sehari nggak baca Quran kayaknya meriang deh gitu. Jadi demam ngaji gitu kan. Jadi demam ngaji gitu. Ya. Nah, oleh karena itu supaya tadi ketagihan baca Al-Quran, maka coba hilangkan hal-hal yang menjadi beban selama ini. Apa? Beban yang selama ini sering menghinggapi orang-orang sehingga kemudian enggan baca Quran. Ya, cirinya apa? Ingat loh, berbagai survei menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Indonesia itu masih jauh dari kemampuannya dalam baca Al-Quran. Ya, contohnya misalkan survei yang dilakukan oleh Institut Ilmu Quran Jakarta menyebutkan 65% masyarakat Muslim Indonesia belum bisa baca Quran. 65%. Setelah saya evaluasi, kenapa sih nggak bisa sampai 65% baca Quran? Kenapa? Karena selama ini pembelajarannya yang susah, jelimet gitu kan. Nah, oleh karena itu coba disingkirkan dulu. Sekarang coba hadirkan rumus-rumus yang sederhana, mudah dan menyenangkan, dan insya Allah jadi cepat bisanya. Ya, jadi cepat bisanya. Kalau training, nah insya Allah hari Ahad besok kita akan ada trainingnya. Training 3 jam tartil baca Quran. Cuman seatnya tinggal sedikit. Kalau mau silakan aja. Silahkan nanti daftar, lihat di postingan saya. Di kemarin juga saya mempostingnya. Hari Ahad besok, insya Allah kita akan ada training 3 jam tartil baca Al-Quran. Dari jam 8:30 sampai zuhur. Insya Allah dalam waktu 3 jam beres semua teori dalam baca Al-Quran secara tuntas, standar imam Timur Tengah. Insya Allah ya. Nah, berikutnya yang kita pelajari di episode pertama adalah di prinsip ayu ayun saja gitu ya. Ayu ayun saja. Ingat rumus pertama, prinsip pertama, lupakan tadi yang ikhfa, idhar, idgham, mad wajib, mad lazim dan seterusnya. Ingat sekarang rumus yang saya berikan, kalau ada ayu ayun saja ya. Kalau ada ayu, ayun saja. Apa itu ayu? Ayu itu alif, ya mati, waw mati, disingkat ayu. Ketiganya adalah huruf mad. Ini sudah dibahas di minggu lalu. Kalau ada alif, ya mati, waw mati, disingkat ayu, maka panjangan. Tapi ingat kesalahan yang sering terjadi, sering kepanjangan. Supaya tidak kepanjangan, ayunkan suaranya. Itu yang saya maksud dengan ayu, ayun saja. Ya, kalau ada ayu, alif, ya, waw, maka ayunkan saja suaranya, jangan kepanjangan. Ya, jadi cukup
billahi minasyaitonir rajim gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak rabbil alamin, tidak. Tapi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Masih ingat kan ya? Jadi tidak boleh lagi Ar-Rahmani, tapi Ar-Rahmanir-Rahim ya. Mali cukup diayunkan maliki, jangan maliki yaumiddin iyyaka bukan. Cukup ayun maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi cukup iyyaka, jangan iyyaka, jangan. Ya, ayun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Ya, bukan ihdinas siratal, jangan ihdinas siratal mustaqim. Ayun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kecuali kalau di atasnya ada bendera. Ingat, kecuali ayu di atasnya bendera. Ayu ayun saja, ingat jangan kepanjangan. Kecuali ayu di atasnya bendera. Nah, kecuali kalau di atas alif ya wawunya ada bendera, maka panjangkan suaranya. Yang kenyang saja ya, waladdallin. Jadi mumpung ada tanda bendera, yang kenyang saja ya. Jangan nanti memanjang kalau tidak ada tanda bendera, nggak boleh. Zalikal nggak boleh. Ayun zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina, salah. Cukup alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata. Cukup ayun. Nah, ini prinsip yang pertama, ayun saja. Kecuali ayu di atasnya bendera. Dan hari ini kita akan nambah satu lagi ya. Hari ini kita akan masuk di prinsip yang kedua, membaca Al-Qur'an itu adalah harus konsisten dalam membaca gunnah. Jadi prinsip yang kedua adalah konsistensi membaca gunnah ya. Gunnah itu apa sih? Nah, gunnah itu artinya dengung. Ya, jadi ada huruf yang harus mendengung. Ya, hurufnya dua ya. Hurufnya dua, yaitu mim dan nun ya, termasuk tanwin. Tanwin itu nun sebenarnya ya. Jadi kalau kita baca an, in, un, ban, bin, bun, sebetulnya kita ketika menambahkan satu harokat, awalnya ba dikasih satu harokat lagi, itu sama dengan menambah nun. Ba jadi ban, bi kasih harokat lagi satu jadi bin, bun. Jadi sama dengan kita menambah nun. Oleh karena itu sekali lagi, prinsip yang kedua, konsisten dengan gunnah. Gunnah sekali lagi adalah dengung. Hurufnya ada dua, yaitu mim dan nun, termasuk tanwin ya. Kalau ada mim dan nun, ingat, kalau ada mim dan nun yang diberi warna, ya baik warnanya merah, baik warnanya hijau, ataupun warnanya biru, maka dengungkan, gunnahkan. Gunnah itu dengung. Jadi, didengungkan, digunakan, tempat gunah itu di rongga hidung. Mendengung di rongga hidung dengan kadar 2 harakat. Ya, dengan kadar dua harakat. Ingat, tahan. Jangan tergesa-gesa. Kesalahan yang sering terjadi karena seringkali tergesa-gesa dalam membaca gunah. Kalau orang Sunda bilang suka ar-rusuh, ya, ar-rusuh. Ar-rusuh itu tergesa-gesa. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan ar-rusuh. Ya, contoh misalkan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri, enggak boleh ya. Nah, jadi tartil itu ketika kita bisa konsisten dalam membaca gunnah, tidak tergesa-gesa dalam membaca gunnah ya. Jadi saya ulangi lagi, setiap nanti ada mim, nun, tanwin yang diberi warna, mau merah, mau hijau ataupun biru, maka tahan dulu suaranya di rongga hidung. Dengungkan di rongga hidung dengan kadar 2 harokat. Tentunya kalau Qur'annya sudah berwarna. Oleh karena itu pastikan kalau ingin cepat baca mahirnya dalam baca Al-Qur'an, pastikan Qur'annya ya sudah menggunakan Qur'an Cordoba. Ya, pastikan sudah menggunakan Qur'an Cordoba. Karena
Pewarnaan, sekali lagi pewarnaan yang saya lakukan di metode KRQ ini disandarkan kepada pewarnaan yang standar Departemen Agama pada terbitan di Quran Cordoba. Ya, jadi pastikan Qurannya sudah berwarna, ya Qurannya sudah Quran Cordoba. Nanti cari di Quran Cordoba ada mim nun tanwin yang diberi warna. Jadi lupakan ikhfa dan idgham, tapi syaratnya sekali lagi, syaratnya Qur'annya sudah berwarna. Ya, syaratnya Qur'annya sudah menggunakan Qur'an Cordoba. Nah, cari nanti ada mim nun tanwin yang diberi warna. Setiap ada mim nun tanwin yang diberi warna, apapun nanti warnanya, ingat tadi tahan. Tahan suaranya. Itu yang saya maksud dengan mana berwarna tahan. Ya. Rumus yang kedua apa? Mana berwarna tahan. Setiap ada makna atau mim dan nun. Mim nun berwarna. Setiap mim nun yang berwarna, apapun warnanya, tahan. Kecuali saat nun tanwin yang berwarna bertemu dengan lam dan ra. Kecuali saat bertemu dengan lam dan ra. Disebutnya juga secara hukum idgham bila gunnah, tanpa digunakan. Jadi langsung saja bila gunnah tanpa digunakan mir rabbihim mil ladun. Tapi setiap ada mim nun yang berwarna sekali lagi tahan. Contoh perhatikan. Ya. Wa mimma, bacanya bukan wa mimma, bukan wa mimma, tapi perhatikan, lihat yang dikasih warna merah, tahan dulu rongga hidung, dua ketukan. Wa mim, cara hitungnya ini, perhatikan wa mimma, ya. Jadi bukan wa mimma, bukan wa mimma, tapi tahan dulu rongga hidung. Wa mim, dengungkan di rongga hidung, wa mim, dua, baru kemudian ma. Wa mimma razaqnahum tuh. Ya, contoh lain perhatikan. Atsumma, perhatikan em-nya dikasih warna merah, ya. Tahan, jangan tergesa-gesa, bukan atsumma idza, bukan atsumma idza, tapi dengungkan dulu pada em-nya. Em-nya didengungkan, ditahan di rongga hidung, dua ketukan. Ya, kadarnya dua harokat. Baru kemudian ma, asum dua, baru kemudian ma. Ya, perhatikan asumma, gitu ya. Contoh lagi, perhatikan bukan innalladzina, tapi inna. Tapi repot juga ya kalau kita ngaji tangannya begini terus kayak gitu. Nanti sedang sholat begini terus. Ya, supaya gampang makanya latih ya, feeling kita latih. Tahan dulu dua ketukan, innalladzina. Ingat tidak ar-rusuh, innal, tapi innal, gitu ya. Kemudian contoh berikutnya, falamma, bukan falamma, tapi falamma. Ya, hati-hati tidak tergesa-gesa. Perhatikan contoh berikut, A-nya jangan lupa ayun ya, jangan jangan. Amad, N-nya ditahan di rongga hidung. Amad, di rongga hidung ya, dan boleh nanti pastikan sudah masuk atau belum ke rongga hidung. Caranya gimana? Pegang nih bagian sini, samping rongga hidung, samping hidung kita ini tahan. Untuk menunjukkan dia masuk rongga hidung, ini akan terasa ada getaran di tangan kita. Aman, ada getaran halus. Coba silakan dipegang hidungnya. Tapi pastikan yang dipegang hidung sendiri, gitu kan. Jangan hidung tetangga yang pegang. Jadi man, ini di sini ada getaran halus. Man, menunjukkan dia masuk rongga hidung. Man, tahan, aman. Ya, silakan dipraktekkan. Man, ya, aman. Begitu ya. Contoh lain, innallah, jangan innal, tapi innallah, ya. Tahan dua ketukan, innallaha. Contoh lain, wa minan nasi, jangan wa minan nasi mayyaku, salah. Wa minan, jadi gunakan dulu, dengungkan dulu, dua ketukan di rongga hidung. Wa minan nasi, begitu ya. Contoh berikutnya, perhatikan jannatin. Awas jangan jannatin bukan jannati ya. Jannanya ayun, jangan lupa sudah. Jangan jannatin, jangan. Ayun, ingat ayun saja, itu prinsip pertama, nggak boleh lupa. Yang kedua, mana berwarna, tahan mim nun yang berwarna, tahan di rongga hidung dua ketukan. Jannatin ya. Contoh lain, perhatikan wan nasara, bukan wan nasara, bukan, tapi wan nasara. Nya ditahan di rongga hidung dua ketukan, ya.
Contoh terakhir perhatikan. Wala, la-nya jangan kepanjangan wala, nggak boleh. Tapi ja-nya lihat bendera merah. Ini sudah saya bahas di episode sebelumnya. Kalau ada bendera berwarna merah, maka panjangnya maksimal. Ya, jadi 6. Wala jan. Nah, setelah 6 harokat baru masuk ke nun. Dan nunnya dikasih warna, ingat. Selamanya, ingat ya. Selamanya, setiap ada mim nun yang diberi warna dari awal Al-Baqarah sampai akhir nanti surat An-Nas senantiasa ditahan, tidak tergesa-gesa. Dikatakan tartil ngajinya kalau konsisten membaca gunah tidak tergesa-gesa. Contoh bacakan yang tadi surat ini surat Ar-Rahman ya. Ya, banyak yang jadi favorit surat Ar-Rahman, bacanya bukan walajan, bukan. Ya, lanya ayun tidak kepanjangan wala, ja-nya panjang maksimal karena benderanya merah. Wala ja. Nah, setelah maksimal ja-nya panjang 6 harakat, masuk ke nun, tahan dorong hidung 2 ketukan. Jan. Nah, harusnya nun ya, tapi karena berhenti maka nunnya di dalam hati. Jadi ada 3 an-nya. Wala jan. Gitu ya. Jadi an-nya gunah 1 an, baru kemudian nunnya dalam hati, an dimatikan. Walaja panjang walajan. Nah, itu cara membaca surat Ar-Rahman di ada 2 kata, 2 kalimat kata walajan ini. Cara bacanya begitu ya, lanya ayun, ja-nya panjang maksimal, kemudian an-nya ditahan dulu tidak tergesa-gesa ya. Baik, sekarang kita coba praktekkan bab gunnah ini di surat favorit yang kedua kita. Gitu kan. Ya, surat An-Nas. Kemarin sudah kita bahas Al-Ikhlas, Al-Fatihah dan Al-Ikhlas ya, surat favorit. Nah, ya enggak favorit gimana? Tiap hari kulhu, subuh kulhu, maghrib kulhu, isya kulhu, mau tahajud kata malaikat pasti kulhu lagi ini. Gitu kan. Kenapa? Sudah langganan. Ya, jadi favorit ya insyaallah. Tapi surat Al-Ikhlas ini surat yang luar biasa. Sampai nanti mudah-mudahan suatu saat kita akan kita bahas sampai nanti dulu sahabat pernah membaca senantiasa Al-Ikhlas dan kata Nabi, kecintaanmu ya, bacaanmu dalam surat Al-Ikhlas yang dilandaskan karena kecintaanmu kepadanya yang kemudian terus-menerus dibaca akan mengantarkanmu ke dalam surga kata Nabi. Ya, jadi nggak salah kalau tiap hari kita baca kulhu ya. Cuman beda niatnya aja. Kalau dulu ketika ditanya, kenapa kau senantiasa baca kulhu? Jawabannya kata sahabat, wallahi ahabba ilaihi, demi Allah ya Rasul aku mencintainya. Nah, sampai Nabi mengatakan kecintaanmu kepada kulhu akan mengantarkanmu ke dalam surga. Kalau kita ditanya, kenapa baca kulhu? Karena tidak ada lagi surat yang pendek, surat yang hafal dan lancar dibaca kecuali kulhu. Gitu ya. Beda latar belakang. Baik, kita pelajari surat An-Nas, perhatikan. Konsepnya sekali lagi fokus dalam aturan, prinsip, rumus yang baru kita pelajari 2 yaitu ayu ayun manatahan. Lupakan dulu yang lain. Ya, kita akan pelajari secara bertahap. Ya, jangan langsung semua dipelajari. Ya, jangan semuanya. Pusing nanti kalau semua dipelajari, tapi bertahap. Ya, buat saya ada kebertahapan dalam mempelajari Al-Qur'an. Jadi nggak sekaligus. Sekarang fokus bagi yang masih hurufnya ketukar-tukar, paling tidak minimal nggak ketukar-tukar lagi gitulah. Ya, kalau yang masih terbata-bata, bagaimana caranya supaya lancar? Nah, bagi yang sudah bisa baca, perhatikan rumus saya. Ayu ayun mana tahan. Kalau ada alif ya waw ayun. Kalau ada mim nun yang berwarna tahan. Ya, perhatikan saya contohkan dan setelah saya contohkan dari awal sampai akhir, silakan sahabat Arsa untuk mencobanya ya, mencobanya dan cukup fokus dengan ayu ayun mana tahan. Ya, saya tidak akan mengoreksi huruf gitu kan. Ya, kalau masih ada yang nggak konsisten di antara ayu ayun mana tahannya. Ya, jadi fokus dulu kepada ayu ayun mana tahan. Kalau ada ayu ayun, kalau ada mim nun yang berwarna tahan. Ya, perhatikan saya contohkan. Jadi cukup ayun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan syaitani, jangan syaitani, syaitonir rajim. Bismillahi. Jadi lahi cukup bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak bismillahirrahman. Jangan. Ya, itu kalau kata anak muda sekarang lebay. Baca Quran itu harus natural, alami, ya, alami.
Ya kayak bilang lahir, saya lahir nggak pernah saya lahir. Enggak, biasa bilang saya lahir. Pak Tony bilang Tony itu nggak pernah jadi Tony. Enggak, Pak Tony bukan Pak Tony. Nama saya Tony, nama saya Tony. Tony alami Tony, tidak nama saya Tony itu nggak alami. Ya, jadi dibuat alami. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak dibuat-buat. Min ghairi takalluf wa ta'assuf. Itu kata Imam Al-Jazari. Min ghairi takalluf wa ta'assuf. Jangan dipaksakan dan jangan dibuat-buat. Ya. Perhatikan ayat pertama surat An-Nas. Qul a'udzu. Cukup ayun, jangan qul a'udzu. Nggak boleh. Ya, ayo perbaiki. Qul a'udzu birabbin. Nah, lihat nunnya dikasih warna. Nunnya dikasih warna, tahan di rongga hidung, 2 ketukan. Bin setelah 2 baru nas. Jadi jangan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Jangan, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, baru setelah ditahan dengan kadar 2 ketukan di rongga hidung baru kemudian nas. Sekali lagi perhatikan. Qul a'udzu birabbin nas. Fokus lagi, cari nun yang berwarna. Perhatikan malikin, bukan malikin nas, bukan, tapi malikin nas, malikin nas. Tahan dulu ya. Malikin, masukkan rongga hidung. Tadi caranya untuk menentukan, memastikan bahwa suara kita masuk rongga hidung, tempelkan jari kita ini, telunjuk kita tempelkan di rongga hidung, ya, dan pastikan hidung sendiri. Sekali lagi, pegangnya hidung sendiri, jangan hidung tetangga, ya. Malikin, nah di sini ada getaran. Malikin nas, ya. Ilahin nas. Nah, keseringannya ilahin nas, lahnya yang panjang, ennya yang kurang panjang, ya. Sekarang dibalik, lah itu tidak boleh panjang-panjang, ya, cukup 2 harokat aja teorinya. Nah, supaya konsisten dengan 2 harokat, sekali lagi coba suaranya diajunkan, ilahi, ilahi, gitu ya, lahi, ya, boleh kepala ikut juga goyang, a'udzu billahi. Nanti kalau sudah bosan ke samping boleh ke depan, gitu kan, ya. Yang penting jangan kepanjangan, yang penting jangan kepanjangan. Ilahin, nah, an-nya ditahan. Nas, ilahin nas. Lihat berikutnya ayat keempat, ming, nunnya juga dikasih warna. Min syarril waswasil. Jangan min sya, bukan, salah. Bukan min sya, tapi min, 2 ketukan baru kemudian sya. Min syarril waswasil khan. Tahan lagi, 2 ketukan baru kemudian nas, ya. Min syarril waswasil khannas, ya. Usahakan sekali lagi konsisten, tidak tergesa-gesa. Ingat tartil itu kalau sudah konsisten dari awal sampai akhir, kalau ngaji itu tidak tergesa-gesa, tidak ar-rusuh, ya. Tidak apa? Ar-rusuh, tahan dulu, ya. Mana berwarna, tahan. Baik, ayat kelima. Perhatikan, alladzi, tidak alladzi, tidak, tapi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi tidak kepanjangan pada kata zi, kemudian fi, kemudian sudu, jangan kepanjangan, cukup diayun. Alladzi yuwaswisu fi sudurin. Nah, rinnya dikasih warna, tahan di rongga hidung. Rinnas, gunnah, ingat gunnah. Tahan, dengungan di rongga hidung. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Minal jinn, masukkan rongga hidung, dengungkan. Gunahkan minal jinnati wan. Jadi gunahkan, tahan di rongga hidung, 2 ketukan, ya. Minal jinnati wan nas, dan lakukan secara konsisten. Minal jinnati wan nas, ya. Perhatikan saya contohkan dari awal sampai akhir, ya. Contoh dari ta'awud, ya, secara sekilas langsung, tolong disimak baik-baik. A'udzu
a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Demikian contoh di surat An-Nas. Bagaimana menerapkan gunnah di surat An-Nas. Ya, tapi sebelum nanti sahabat Arsa mencobanya, kita coba simak baik-baik versi Syekh Misyari Rashid, ya, seorang qari, ulama yang cukup dikenal dan jadi favorit banyak kaum muslimin di Indonesia. Ya, kita simak bersama-sama versi beliau dalam baca surat An-Nas, ya. Perhatikan, ya, beliau Syekh Misyari Rashid ketika membaca gunnah tidak tergesa-gesa dan tidak kepanjangan dalam membaca mad. Ya, jadi setiap alif ya wawu panjang 2 harokat konsisten. Ya, kemudian setiap ada mim nun yang diberi warna tahan. Qul a'udzu birabbin, tidak qul a'udzu birabbin nas, tidak bin nas tapi bin, an-nya ditahan. Ya. Madnya tidak kepanjangan di ayun, dan setiap ada mim nun yang diberi warna ditahan tidak tergesa-gesa. Kita simak sekali lagi ya supaya mantep gitu kan, bahwa rumusnya sederhana. Rumus kita sederhana, cukup menghafalkan ayu ayun gitu kan. Mana tahan ayu ayun saja, mana berwarna tahan. Tapi kalau dipraktekkan kita sudah standar imam-imam Timur Tengah ya. Kita simak sekali lagi. Kita simak sekali lagi coba ya. Baik. Ya, kita simak. Tahan. 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 Nah, berikutnya juga tahan gunnahnya ming. Tahan. Ya. Alladzi waswisu fi sudur, tahan. Minal, tahan. Nanti tahan. Nah, ini dia materi kita di prinsip yang kedua, yaitu bagaimana konsisten dalam membaca gunnah. Kesalahan yang sering kali dilakukan, bukan hanya di Indonesia. Bahkan orang Arab sekalipun, bahkan barangkali orang Arab lebih kesulitan lagi karena mereka biasa bilang antum tanpa gunnah. Ya, atau bagi yang sudah biasa bilang ente, anta, antum, anti gitu kan nggak pernah kita mengucapkannya dengan antum. Antum mau kemana sih? Nah, bukan gitu kan? Anta mau kemana? Enggak, orang Arab biasa bilang antum, nggak pernah antum. Sehingga ketika baca Quran sering jadi wala antum. Jadi kebiasaan mereka sehari-hari bilang antum terbawa ketika baca Al-Quran. Oleh karena itu pastikan sekali lagi gunnah tidak tergesa-gesa. Gunnah itu dengung, mim nun tanwin yang berwarna tahan. Nah, ini supaya nggak lupa, saya ngasih reminder nih. Ya, saya ngasih reminder biar tidak lupa. Ingat lagu Mana di Mana? Mana di Mana anak kambing saya. Nah, itu saya gunakan untuk mereminder, ya, mengingatkan tentang gunnah tidak tergesa-gesa. Caranya ingat, mana berwarna, jangan lupa tahan. Kecuali mana bertemu dengan lamro. Ingat ya, mana berwarna tahan, mana berwarna tahan, mana berwarna jangan lupa ditahan. Nah, nanti kalau nabrak gunnah langsung nyanyi ini, mana berwarna jangan lupa tahan, kecuali mana bertemu dengan lamro.
Mana berwarna tahan, mana berwarna tahan, mana berwarna jangan lupa ditahan. Nah, ini barangkali materi kita di pagi kali ini. Kita belajar bagaimana caranya konsisten dalam membaca gunnah. Silahkan sekarang saatnya sahabat Arsa untuk mencobanya. Ya, sudah ada yang bergabung? Silahkan, atau mau ada pertanyaan juga boleh. Ya. Baik, pertanyaannya di sini di chat. Sambil nunggu yang ngaji ya, sambil nunggu yang ngaji, saya coba barusan ada yang masuk pertanyaan ya tentang ada dulu yang mau ngaji? Ada? Baik. Assalamualaikum Ustaz Barubani, izin bertanya apa akibatnya jika mengaji namun tidak memperhatikan mad dan gunnah? Apakah ada makna dari ayat tersebut yang berubah atau boleh dijelaskan selengkapnya Ustaz? Baik, tadi untuk masalah panjang pendek ya, masalah panjang pendek itu bisa jadi merusak makna atau bisa jadi mungkin tidak ada makna sama sekali. Bahkan bisa jadi mungkin bertentangan maknanya. Ya, contoh misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. La-nya panjang. Kemudian dibaca pendek la ilaha illallah. La-nya jadi pendek, itu berubah maknanya. Kalau la ilaha illallah tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau la ilaha illallah memendekkan la, sungguh ada ilah selain Allah, kan berubah banget. Ya, berubah banget. Tapi kalau kadar harokat, misalkan 2 jadi 4, jadi 6. Nah, ini memang tidak akan merubah makna, tapi menyalahi kebiasaan para ulama qiraah dalam membaca Al-Quran. Ya, kesalahan nanti dalam baca Al-Quran itu disebut dengan lahan. Lahan ya. Lahan itu nanti ada 2, ada yang sifatnya khafi, ringan, kesalahan yang ringan. Contoh gunnah nih, bab gunnah nih, apakah kalau gunnahnya tergesa-gesa merubah makna? Kalau yang kesalahan yang dilakukan adalah karena gunnah tergesa-gesa, ini tidak hampir secara umum tidak merubah makna, tetapi sekali lagi menyalahi urf. Urf itu kebiasaan para ulama qiraah dalam membaca Al-Quran. Jadi semua kesalahan itu harus kita hindari. Kenapa? Kata Allah, warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu secara tartil. Ya, dalam hadis yang lain, innallaha yuhibbu an yaqra'ul Qur'an kama unzil. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai Al-Quran itu dibaca sesuai dengan yang diturunkannya. Begitu ya? Jadi baik yang khafi, yang jari, hindari. Baik yang merubah makna ataupun tidak merubah makna, hindari. Baca Quran itu dengan tartil. Ya, pelajari dengan baik. Ya, dan bersungguh-sungguhlah dalam mempelajarinya. Ya, sudah ada? Ada siapa? Hana? Nah, Hana siap untuk membaca surat An-Nas? Insya Allah siap. Nah, tidak menggunakan hafalan dulu ya. Perhatikan rumus. Yang saya inginkan memperhatikan rumus, kaidah. Saya yakin banyak dan hampir mayoritas sahabat Arsa mungkin hafal surat An-Nas ini ya. Tapi saya ingin tidak menggunakan hafalan dulu, tapi memperhatikan rumus yang saya berikan tadi ya. Baik, silakan Hana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bagus. Min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya, alhamdulillahi barakallahu. Hana sudah bagus, alhamdulillah ya. Tinggal diistiqomahkan, praktekkan nanti dalam surat-surat yang lain. Kalau membaca mad dan gunnah itu seperti itu, tidak kepanjangan dalam baca mad dan gunnah, tidak tergesa-gesa seperti yang Hana barusan baca. Tapi saya ingin coba nanti ngasih satu tips ya. Kalau baca Quran nanti coba vokalnya sempurnakan Hana. Jadi tidak nes, tidak nes. Nah, ini insya Allah akan kita lanjutkan. Ada 4 kesalahan umum nanti ya. Ada 4 kesalahan umum dalam baca Al-Quran. Ya. Nah, satu di antaranya adalah vokal yang nggak sempurna. Seperti Hana barusan misalkan contoh yang terakhir. Minal jinnati wan nas. Nas.
hana akan jauh lebih enak kalau vokal A-nya sempurna. Minal jinnati natina. Bilang hana Kang jadi hana. Enaknya bilang hana apa hana? Hana. Jelaskan A-nya hana bukan hana. Bukan hana dari mana sih? Bukan hana di mana? Bukan di mana. Tapi di mana? Jadi vokalnya sempurna. Minal jinnati wan nas. Kenapa harus sempurna vokalnya? Pertama enak, gitu kan ya. Yang kedua, nanti kalau kita nggak sempurna dalam melafalkan vokal, bisa jadi kita loncat bacaan kita ke bacaan dengan riwayat yang lain. Ingat, Quran itu diajarkan baginda Nabi tidak dengan satu cara. Bahkan setelah Nabi wafat, sampai ada ratusan cara membaca Al-Quran. Ratusan cara baca Al-Quran. Nah, satu di antaranya adalah dalam melafalkan vokal. Jadi untuk kita bacanya harus jelas. Nas. Nanti ada soalnya dalam riwayat yang lain bacanya nas, nas. Ya, Warsh an-Nafi' nanti ya. Kalau yang sudah belajar ilmu qiraah, Warsh an-Nafi' nanti bacanya bukan minal jinnati wan nas, tapi minal jinnati wan nas, nas. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau Warsh an-Nafi' bacanya qul, bukan qul tapi qul a'udzu birabbin nas. Bacanya bukan nas tapi nas. Malikin nas, nas. Bacanya nas, itu Warsh. Jadi cara baca Warsh an-Nafi bukan nas tapi nas. Nanti ada istilah lagi imalah. Ya, pakai e. Wadduha wallaili. Pernah dengar nggak? Wadduha jadi wadduha wallaili idza saja. Nah, ini ada satu bab tersendiri nanti ilmu qiraah. Ya, mudah-mudahan suatu saat kita bisa mempelajarinya. Tapi yang jelas untuk supaya tidak loncat pada riwayat yang lain, vokal sempurna, tidak Musa, tidak Musa. Jadi cara membaca Musa itu ada 3 nantinya. Cara baca Musa itu ada 3. Pertama Musa, jelas A-nya A, sempurna. Hal ataka haditsu Musa, sempurna A-nya. Musa. Ada cara yang kedua dengan taklil. Taklil itu sedikit saja. Musa. Jadi nggak sempurna A, tapi miring dikit. Musa. Ini waras tadi. Halataka haditsu Musa, Musa, bukan Musa, Musa. Yang terakhir nanti yang ketiga cara baca Musa itu dengan memiringkannya ke kasrah, ya, yang disebut dengan imalah. Jadi Muse. Jadi boleh Musa, ya, boleh Muse, boleh Musa sempurna, boleh Musa, ya, miring dikit, boleh juga miring ke i. Muse. Tapi dengan syarat harus menguasai ilmu qiraah. Dan untuk menguasai ilmu qiraah harus hafal dulu 30 juz. Yang hafalannya masih di juz 30 belum boleh. Gitu kan. Nah, jadi sekali lagi saran dari saya buat Ana, sempurnakan nanti ya dalam melafalkan vokal dulu ya, sebelum nanti belajar tentang bagaimana karakteristik huruf. Vokalnya sempurnakan Ana. Qul a'udzu birabbin nas, malikin, jangan malikin. Malikin nas, jangan bukan ilahin la, ilahin nas, dan seterusnya ya. Nah, ini tips yang coba nanti praktikkan Hana ya untuk menyempurnakan bacaannya. Baik, masih ada yang lain? Masih ada? Silahkan. Ya. Siapa? Dengan siapa dan di mana? Wiwin Pak di Bekasi. Dengan Ibu Win di Bekasi. Sudah siap, Bu Win? Assalamualaikum. Siap, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Win. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Bagus. Min syarril waswasil khannas. Bagus. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Bagus. Minal jinnati wan nas. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Mantap Ibu Wiwin. Ya, tinggal diistiqomahkan. Praktekkan di dalam surat-surat yang lain, ya, konsisten dalam baca harokat, ya, dan gunnah. Kita pelajari kita sudah 2, mad dan gunnah. Rumusnya jangan lupa apa?
ayu, ayun saja, gitu kan ya. Jangan kepanjangan, cukup ayun saja. Kecuali ayu di atasnya bendera. Yang kedua, mana berwarna, tahan, ingat ya. Kecuali mana bertemu dengan lamro. Nah, untuk bab mad gunnah ini Bu Iwin sudah bagus. Cuman satu saja saya kasih saran, masukan. Ada nanti, nah, tadi saya sebutkan ada 4 kesalahan umum ya. Tadi kalau Hana vokal yang nggak sempurna, sekarang Bu Win ini kesalahan berikutnya apa? Kesalahan umumnya huruf mati yang suka mantul. Contoh tadi misalkan kul a'udzu, padahal teorinya saya yakin sudah hafal Bu Win. Kalau qalqalah itu yang disebut dengan pantulan itu, huruf mantul itu cuman berapa hurufnya? 5 ya. Ya, ba, ja, da, po, ko. Biar mudah diingat, disingkat baju di toko. Baju di toko. Huruf ba, huruf ja, huruf da, ko, dan ko, mantul. Qalqalah istilahnya. Qalqalah itu, huruf qalqalah itu 5. Baju di toko. Jadi kalau baca ba, ja, da, toko, ya, dalam keadaan mati, maka pantulkan suaranya. Selain baju di toko, ingat selain baju di toko, mau baju di emper, mau baju di lemari, gitu ya. Ingat mengalir suaranya tidak boleh mantul. Kayak tadi misalkan kul bukan kul tapi kul kul birabbin nas. Nah, ini saran dari saya, masukan dari saya, perhatikan nanti huruf mati mengalir suaranya dengan lembut, tidak boleh mantul ya. Baik, masih ada? Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuyu mah sudah langganan ya. Nah, ayo Bu Yuyu silakan surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Saya Bu Yuyu lah, alhamdulillah. Hatur nuhun, terima kasih Bu Yuyu ya. Ini Bu Yuyu ini menjadi satu contoh kesungguhan ya, contoh kesungguhan. Saya hafal betul Bu Yuyu ini dari awalnya terbata-batanya banget gitu kan, modalnya 0, gitu kan. Baca Qur'annya terbata-bata banget. Tapi karena kesungguhan ya, maka alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Ya, Allah berikan kemudahan. Kenapa? Karena memang Allah telah tegaskan dalam Quran, laqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sampai 4 kali Allah mengatakan laqad yassarnal Qur'an. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu. Ya, mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami, mudah untuk dihafalkan, fahal mim mudzakir. Cuma ada nggak di antara kalian orang yang mau mempelajarinya? Ya, orang yang mau menghafalkannya. Kalau kita ada keinginan, kesungguhan, niat yang sungguh-sungguh, kemudian upaya yang terus-menerus istiqomah dalam melakukannya, Allah akan berikan jalan kemudahan. Ya, contohnya ini Bu Yuyu ya, kita sudah mendengar dan saya tahu awal modalnya. Ya, oleh karena itu jangan berkecil hati kalau hari ini terbata-bata. Ya, jangan berhenti, justru praktek. Karena nanti mahir itu akan sebanding lurus dengan lamanya kita praktek. Ya, jadi mahir itu akan sebanding lurus dengan lamanya praktek. Tapi untuk praktek sekali perlu ilmu. Ya, kalau ingin cepat tuntas, nah sekali tanggal 27 besok masih ada sip, silakan nanti ikut training quantum reading Quran 3 jam tartil baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas tuntas standar Imam Timur Tengah. Cukup 3 jam saja insya Allah ya. Baik, masih ada? Kalau masih silakan saya satu lagi barangkali ya, sambil menunggu saya akan coba baca ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, kalau senantiasa tilawah tapi masih memiliki banyak kekurangan, apakah itu mengurangi pahala atau berdosa? Tapi setiap habis tilawah saya suka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan tilawahnya. Terima kasih. Nah, tadi sudah saya berikan satu hadis Nabi bahwa orang, kata Nabi apa? Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an kelak mereka akan dikumpulkan dengan para malaikat pencatat yang mulia.
Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u bihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran, dan orang-orang yang baca Quran sementara ngajinya terbata-bata. Kata Nabi apa? Lahu ajran, baginya 2 pahala. Ya, dan 1 pahala tadi Allah berikan dari setiap huruf yang kita lafalkan. 1 huruf yang kita lafalkan nilainya sama dengan 1 kebaikan telah kita lakukan, dan 1 kebaikan Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Luar biasa, ya. Oleh karena itu jangan berkecil hati, ya. Yang terbata-bata justru 2 pahala yang Allah janjikan, ya. 2 pahala Allah berikan. Setiap hurufnya pun akan dibalas dengan 10 kebaikan. Begitu ya. Jadi saya kira tidak masalah dengan kondisi masih kurang terbata-bata. Yang penting kita terus ikuti proses belajar. Allah menilai proses bukan melihat hasil. Ingat ya, Allah melihat proses bukan melihat hasil. Ya, baik. Saya kira masih ada atau cukup ini? Ya, saya kira cukup ya, insya Allah. Untuk materi kita, arsa mengaji kita untuk pagi kali ini. Ingat? Assalamualaikum Ustaz. Saya boleh coba? Waalaikumsalam. Oh, 1 lagi boleh, sudah masuk soalnya ya. 1 lagi terakhir. Ya, dengan siapa dan di mana? Dengan Ibu Ida Farida di Depok. Depok. Apa di mana? Depok Timur. Depok apa? Pakai Kalau mahir kokolah. jadi Depok. Nah, gitu ya. Silakan Bu Ida ya. Oke, saya mau coba. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fi. Bu Ida sudah keren. Tinggal dikonsistenkan ya. Konsisten tapi dipraktekkan dari awal Al-Fatihah sampai nanti An-Nas, ketika tadarusan praktekkan. Jangan lagi membaca mad kepanjangan, jangan lagi ada gunah yang tergesa-gesa. Kalau gunah tergesa-gesa, ingat lagu apa? Mana berwarna jangan lupa tahan, kecuali mana bertemu dengan lamro. Ingat, mana berwarna tahan, mana berwarna tahan, mana berwarna jangan lupa ditahan. Begitu ya. Dan kalau kita lihat tadi di ayat ke mana, ke ayat ke berikutnya ya, ayat sebelumnya itu min syarril waswasil khannas. Lihat, ada nun yang warna biru, ada nun yang warna hijau, ada nun yang berwarna merah. Apa sih perbedaannya? Nah, insya Allah ini akan menjadi bahasan kita di episode berikutnya. Di Jumat yang akan datang, kita akan pelajari apa yang membedakan antara mim nun yang berwarna merah, mim nun yang berwarna hijau dan biru. Oleh karena itu, jangan bolos. Minggu depan hadir lagi di Arsa Mengaji dan ajak sebanyak-banyaknya. Ya, di-share sebanyak-banyaknya postingannya. Kemudian sahabat-sahabat semua pokoknya ajak di Arsa Mengaji ya, biar syiar Qur'annya semakin menggema dan semakin banyak orang yang tahu kalau belajar baca Qur'an itu bisa mudah dan menyenangkan loh. Karena mudah dan menyenangkan, jadi cepat bisanya, akhirnya jadi ketagihan dalam baca Al-Quran. Ya, ajak sebanyak-banyaknya. Ya, hadir jam 6:30, insya Allah 6:30 pekan depan di hari Jumat, 7:30 sampai jam 7:30 di program Arsa Mengaji. Saya kira cukup demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.